Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah FAI yang berbahagia, kita bersyukur Selasa malam ini kita bergabung kembali di kuliah FAI Formularity Institute, dan kita ada di klaster kajian tahakkuk, sedang belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Semoga kita bisa menyelami dan terus bisa berlatih mempraktekkan nilai terkandung dalam tazkiyatun nafas. Dan Allah memudahkan itu terjadi, Allah izin menjadi sehingga kita datang kepada Allah kelak dengan hati yang bersih. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan, di mana tidak ada hari yang bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan bahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sih maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan apa makna yang terkandung atau konsekuensi dari Ar-Rahman Ar-Rahim? Okay. Ar-Rahman adalah Ismullah Dzur-Rahmah. Ar-Rahman maknahu Dzur-Rahmah asy-syamila li jami'il khalaiqi fid dunya wal lil mu'minin. Walil mu'minina fil akhir. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat Allah. Ya, ia memiliki rahmah yang mencakup seluruh hambanya Allah di dunia dan mencakup orang mukmin di akhirat. Seluruh hamba Allah di dunia dan hamba yang mukmin di akhirat. Ya, Ar-Rahman itu adalah Ismullah. Ar-Rahman huwa Dzur-Rahmah asy-syamil li jami'il khalaiq fid dunya walil mu'minina fil akhirah. yakni yang memiliki rahmah yang mengcover seluruh makhluknya di dunia dan orang mukmin di akhirat. Kalau Ar-Rahim adalah Dzur-Rahmah lil mu'minin kama fi qoulihi ta'ala. Itu rahmat yang diberikan kepada orang mukmin saja, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi diberikan hanya untuk orang mukmin. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab ayat 43. Tetapi memang masih ada sejumlah ayat yang bisa memberikan perbedaan dari yang tadi dinyatakan. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 143. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Nah, ini Allah menyebut Ar-Rahim tapi kepada manusia. Sementara tadi kan kalau Ar-Rahim itu hanya untuk orang mukmin. Demikian juga misalnya di surat Al-Isra ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahr litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahim. Dia rahim terhadap kalian semua. Meskipun demikian, tapi secara umum kalau Rahman itu syamilil makhluk fid dunya dan juga bagi orang mukmin di akhirat. Nah, kalau Rahim hanya untuk orang mukmin. Paham ya?
Jadi orang mukmin di akhirat dapat rahmannya Allah pula. Dan di dunia dapat rahman rahimnya gitu. Karena kan kalau di dunia sebagai hambanya Allah, jadi dia dapat rahmannya. Di akhirat karena dia mukmin dapat rahimnya. Jadi mukmin itu dapat rahman rahimnya Allah SWT. Yang kedua perbedaannya Ismar Rahim aidun ala rahmah al-dzatiyah. War-Rahim dalun ala rahmah al-fi'liyah. Boleh, tapi tanggal 26 tanda tangan dulu, 26 27. Rahman itu kembali kepada rahmah yang zatnya Allah. Sementara Ar-Rahim itu adalah menunjukkan pada sifat rahmah yang bersifat perbuatan Allah. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat rahmah yang kembali kepada zatnya Allah. Kalau Ar-Rahim ke perbuatan. Ibnu Qayyim misalnya mengatakan Innar Rahman dalun ala sifat al-qaimah bi subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim dalun ala ta'alluqi ma bil marhum. Ibnu Qayyim mengatakan Rahman itu menunjukkan pada sifat yang ada pada zat Allah. Sementara Ar-Rahim menunjukkan hubungan sifat itu dengan siapa yang dikasihi atau siapa yang disayang. Misalnya di surat 43. Wa kana bil mu'minina rahim. Itu ada langsung terkait dengan yang dikasihi. Ya rahim dengan orang-orang mukmin. Innahu bihim raufur rahim. Ya yakni Allah lembut dan penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan tidak ditemukan kalau Rahman itu ada kata bihim. Misalnya innahu Rahman bihim. Nah, jadi kalau Rahman itu sifat yang melekat pada zatnya Allah. Kalau Rahim itu sifat yang terkait dengan perbuatan Allah kepada hambanya. Makanya ketika sifat Rahman di surat Istiwa, Allah tegaskan Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ia Maha Rahman, istawa alal arsh. Bersemayam di atas arsh. Toha ayat 5. Thumma istawa alal arshir Rahman, fas'al bihi khabir. Dan ia bersemayam di atas arsh, ia Maha Rahman, fas'al bihi khabir. Jadi terkait dengan zatnya Allah. Rahmat Allah SWT, terutama dari Rahmannya Allah, itu syamil dan mencakup seluruh makhluk Allah SWT. Seperti Allah tegaskan di surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup dan mengcover seluruh atau segala sesuatu. Rasulullah SAW menegaskan tentang masalah ini, lamma qallahu al-khalqa kataba fi kitab fahuwa indahu mawdu'un ala arsh inna rahmati taglibu ghadab. Ini hadis yang sangat populer. Ketika Allah menyelesaikan penciptaan, Allah menulis dalam sebuah kitab, ada di sisinya, di arsh, inna rahmati taglibu ghadab. Rahmatku mengalahkan murka. Nah, ini hadis juga sangat populer. Ini yang kedua.
Yang ketiga, apa perbedaan Rahman sama Rahim? Yang ketiga, Ismur Rahman, Ar-Rahman, termasuk nama yang tidak boleh dipakai oleh makhluknya. Allah berfirman, Qul Allah awid ur-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan, Qul Allah, panggillah, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah yang Maha Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapan saja kau berdoa, ia punya asmaul husna. Sementara Ar-Rahim, Allah juga menjelaskan Rasul punya sifat Rahim. Tentu, ya, meskipun ada nama yang sama, bukan berarti Allah sama dengan makhluknya. Karena Allah telah tegaskan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Yang Maha mendengar, Maha melihat. Misalnya Allah memberikan sifat kepada Rasulullah di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perhatian kepada kalian dan dia lembut dan penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Ibnu Katsir menegaskan dalam bab ini bahwa nama-nama Allah adalah nama yang digunakan oleh Allah pula untuk menamai makhluknya. Dan ada nama yang tidak digunakan dan tidak digunakan untuk makhluknya. Seperti Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razik, wa nahwi dzalik. Ya. Ini perbedaan yang ketiga ya. Nah, adapun tentang sebagian nama Allah yang juga diberikan oleh Allah kepada hambanya, contohnya Rahim, ya khusus ya, karena Allah pula yang menyebutkan Rasul Rahim, ya berarti boleh. Cuman tetap aja di bawah kaidah umum, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada yang menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah atau menyerupai Allah SWT. Nah, rahmat Allah ini ada dua bentuk ya. Yang pertama, rahmat yang diberikan kepada seluruh hambanya. Nah, ini namanya rahmah ammah, rahmat umum. Ini diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Tidak melihat dia mukmin atau kafir, tidak melihat dia taat atau maksiat. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah surat Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya duhai Rabb kami, Engkau telah meluasi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Yang telah mengcover segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Rahmat yang umum ini diberikan kepada makhluk siapa aja, termasuk yang tidak manusia, termasuk binatang-binatang, termasuk yang pohon-pohon, semuanya hidup dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua, rahmat khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba yang beriman. Maka Allah berikan rahmat dalam bentuk hidayah, jalan yang lurus. Allah tegarkan ia dalam jalan yang lurus, menolong orang-orang mukmin atas orang kafir, diberikan kehidupan yang thayyibah, dikasih barokah. Allah kuatkan ia dengan kesabaran dan keyakinan, diampuni dosanya, dan seterusnya. Itu adalah rahmah khusus. Itu yang ditegaskan di surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahimah.
ia penuh rahim kepada orang-orang mukmin. Ya, jadi kalau rahmah amma, yaitu berarti dari rahmannya Allah itu. Kalau rahmat khusus, ya dari rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu sampai poin ini penjelasan sebelum kita pindah kepada poin lebih lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Ustadz. Sepertinya belum ada Ustadz, baik chat ataupun Belum ada ya? Oke. raise hand. Monggo diteruskan dulu Ustadz. Nah, ini makna Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Nah, kemarin waktu kita bahas tentang Asmaul Husna itu kan ada 3 hal. Yang pertama itu menghafalnya, yang kedua memahami maknanya, yang ketiga adalah menjalankan konsekuensinya, atau yang kadang kita sebut sebagai menjalankan maknanya. Ada, nah makna sudah kita pahami, tadi itulah makna Rahman dan makna Rahim. Bahkan kita juga sudah jelaskan perbedaan antara Rahman dan Rahim. Nah sekarang kita belajar apa makna dan dampak dari pemahaman kita terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, kalau kita tahu Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, maka pertama yang harus masuk di benak kita sekaligus di hati kita adalah keyakinan sekaligus pemahaman yang mendalam bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Sehingga kita selalu merasa dalam naungan Rahman dan Rahimnya Allah. Kita merasa dalam naungan kasih sayang Allah. Ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, dan tadi sudah ditegaskan tentang ayat betapa luasnya rahmat Allah dan bagaimana Allah memberikan rahmat kepada semua hambanya, kita semakin yakin Allah itu memang Maha Rahman, Maha Rahim. Nah, keyakinan ini akan menurunkan beberapa sikap. Yang pertama, melahirkan sikap berharap yang tinggi kepada Allah. Bagi yang pernah belajar materi berharap, semoga masih ingat. Apa sih berharap itu? Berharap adalah selalu memperhatikan sifat Rahman Rahimnya Allah. Sehingga ia muncul harapan. Dalam hidup selalu memperhatikan sifat Rahman Rahimnya Allah. Karena ia yakin, tahu Allah itu Rahman dan Ar-Rahim, maka muncul harapan yang demikian tinggi. Dalam semua halnya. Baik dalam menjalankan agama ini, atau dalam masalah hidup ini. Termasuk Rahman Rahim Allah ini, harapan akan ampunan Allah. Nah, meskipun khusus ampunan Allah ya dari sifat Al-Ghaffar. Tapi Rahman Rahim Allah ini bagian dari sifat yang mengcover semuanya. Karena keyakinan yang mendalam akan sifat Allah bahwa ia Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dia khusnudzan kepada Allah. Ia khusnudzan kepada Allah. Tidak pernah suudzon kepada Allah. Allah akan menyayanginya. Gitu. Ya. Jadi muncul harapan yang sangat tinggi, muncul pula khusnudzan kepada Allah. Bahwa Allah akan menyayanginya. Termasuk Allah akan menyayangi hamba-hamba mukmin. Nah, bab ini kalau kita tidak selami, terutama ketika kita menghadapi ujian, itu kita bisa terjebak kepada putus asa.
Ya, ya memang terutama abad sekarang di mana kita akhirnya memang mengalami situasi yang cukup pelik ya di tengah kaum muslimin. Kalau nggak pandai-pandai, kita bisa terjebak kepada kasus atau sikap putus asa. Nah, sementara putus asa nggak boleh. Makanya kalau kita kuat pemahamannya akan Rahman Rahim Allah, harapan itu menyumbang. Di samping khusnudzan kepada Allah. Karena kalau sudah tidak lagi menguat harapannya, diganti putus asa, itu bisa langsung kembali turut menjadi su'dzon kepada Allah. Bahwa Allah tidak menolongnya, Allah tidak mengabulkan doanya, Allah tidak memperhatikannya. Padahal setiap saat Allah menolong hambanya, menyayangi hambanya. Oke. Apalagi yang mukmin, wa kana bil mu'minina rahim. Nah, dari keyakinan akan Rahman Rahim Allah pula, di samping muncul harapan yang tinggi kepada Allah, muncul khusnudzan kepada Allah, bahkan naik lagi. Yang disebut dengan thiqah billah. Thiqah ya. Ia percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari di Al-Hikam tentang urusan dunia. Mukmin harusnya tidak merasa resah. Kenapa? Karena Allah itu memberikan rahmahnya kepada orang yang tidak beriman. Yang beriman mestinya tidak perlu lebih resah. Wong yang tidak beriman, nggak pernah sujud, nggak taat aja Allah sayangi. Allah kasih kehidupan yang baik. Termasuk makhluk Allah yang binatang semuanya. Maka yang mukmin hendaklah thiqah kepada Allah. Allah pasti akan menyayangi. Nah, ini ngomongnya gampang. Tapi terkadang sudah Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, tapi aja kurang thiqah billah. Ada satu cerita yang pernah saya ceritakan di sini. Bagaimana bab thiqah billah dan khusnudzan kepada Allah ini sampai demikian jauh dipahami oleh para sahabat. Meskipun kita bisa nggak terlalu paham ya. Ini ketika seorang Talha bin Zubair suatu malam dapat kiriman uang dari Yaman, jumlahnya nggak sedikit, 700 dinar atau 700.000 dinar. Mungkin 700 dinar. Dan ketika malam tiba, 700 dinar itu masih ada di rumah. Ia mondar-mandir, nggak bisa tidur. Ditanya oleh istrinya ini adalah putrinya Abu Bakar. Ya, punya istri, anaknya Abu Bakar, Masya Allah. Kemudian kata istrinya, kenapa Aba Muhammad ya Aba Abdillah, yakni ngundang suaminya Aba Abdillah. Kenapa mundar-mandir nggak bisa tidur gitu? Apakah engkau sudah tidak suka padaku? Sampai ceritanya gitu. Kata Talha, bagaimana mungkin saya tidak mencintaimu? Engkau adalah wanita mulia dari anak seorang yang mulia. Wanita yang baik dari orang-orang yang baik. Anak putri orang baik. Malam hari ini ada di rumah kita 700 dinar. Apakah pantas seorang hamba Allah sampai harus mengumpulkan uang sebanyak ini seakan-akan suudzon kepada Allah, bahwa Allah tidak mengurusnya? Kata istrinya, di mana akhlaknya Abu Abdillah? Yakni kedermawanannya itu. Maka lakukanlah segera. Masya Allah, istri sampai segitu ya. Maka malam hari itu sudah mulai ngitung, besok bahkan dibagikan. Dan disisakan 100 dirham saja. Atau 1000 dirham ya. 1 dinar aja. Dari 700 dinar, berarti 699-nya itu didermakan di hari itu dan habis seketika. Sampai segitunya ia khusnudzan kepada Allah. Allah bakal mengurusnya. Ini bab ini bisa tidak dipahami oleh kita yang imannya biasa. Imannya kuat, ya memang begitu itu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau khusnudzan kepada Allah selevel itu.
sampai benar-benar Allah akan ngurusnya. Udah tenang aja. Gitu. Nah, ini ngomongnya gampang. Semoga Allah mudahkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lanjutan dari pemahaman bahwa keyakinan Allah Maha Rahman Maha Rahim, muncul pula sifat yang ketiga. Yang keempat ya. Setelah berharap, husnudzan, thiqa billah, adalah asy'ur birahmatillahi fi kulli hin. Merasa berlimpah kasih sayang dari Allah setiap saat. Apa? Asy'ur birahmatillahi fi kulli hin. Perasaan, rasa berlimpah rahmat dari Allah setiap saat. Yang nanti melahirkan sifat syukur kepada Allah. Karena kita merasakan Allah kan Maha Rahman. Memang Ia Maha Rahman. Kita memang merasa berlimpah rahmat dari Allah setiap saat. Bangun tidur berlimpah rahmat, jalan berlimpah rahmat. Semua berlimpah rahmat, Masya Allah. Bukan bangun ngeluh, kayak nggak punya apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa. Naudzubillah. Kita berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ini sebentar. Nah, perasaan berlimpah rahmat atau berlimpah kasih sayang itu membuat orangnya damai, tentram. Nah, kalau kita jauh lebih bahas itu, ada orang yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang, itu bahaya, terutama anak kecil. Bahkan orang dewasa kalau merasa nggak ada satupun yang menyayangi, itu bisa berbuat enggak. Maka ketika seorang hamba merasa berlimpah rahmat dari Allah, hidup tenang, tidak perlu nyari kasih sayang dari siapapun. Saya suka katakan, jika semua orang sekitarmu tidak lagi menyayangimu, datanglah kepada Allah. Allah akan menyayangimu. Karena Ia Maha Rahman. Kalau pasanganmu membencimu, tenang. Allah Maha Rahman. Allah akan menyayangimu. Gitu. Kalau semua orang menolakmu, sementara kau tetap jadi orang baik, tenang saja. Datanglah kepada Allah Maha Rahman. Itu yang menyebabkan orang mukmin yang saleh itu enggak takut kehilangan kasih sayang. Kenapa? Sudah berlimpah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bisa dipahami insya Allah ya. Oke, sampai poin ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya lihat dulu Ustaz ya. Belum ada Ustaz. Kalau gitu saya aja ya Ustaz. Saya sedikit nanya Ustaz ya. Jadi kalau sering begini Ustaz kejadiannya Ustaz. Katakanlah ditimpa musibah apapun gitu Ustaz ya. Terus seperti terpuruk di situ, tidak hadir rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah itu Ustaz ya, ke kita Ustaz ya. Sehingga kita terjerembab pada suudzon sama Allah gitu Ustaz ya. Berkepanjangan di dalam situ Ustaz ya. Gimana Ustaz itu Ustaz? Mengatasinya Ustaz. Suara Ustadz masih... Itu artinya, poin pertama yang tadi kita katakan, keyakinan dan pemahaman akan sifat Rahman Rahim Allah itu belum mendalam. Sehingga 4 sifat nggak muncul. Itu kan, kalau dalam bahasa yang agak ekstrim, ketika demikian, itu kan menganggap Allah tidak Rahman dan Rahim. Sampai akhirnya membuat putus asa, dan seterusnya. Meskipun ya orangnya tidak begitu maksudnya. Tetapi kalau memahami dan meyakini dengan baik Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka apa yang ia alami tidak membuatnya kehilangan harapan kepada Allah. Tentu Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Anak kecil sebenarnya sudah dijaga oleh ibunya dan seterusnya. Dianterin uang saku, lengkap. Nah, pas lagi main lomba. Nah, itu kan aturannya nggak boleh dong ibunya bantu, ya kan?
Ya kalau dia jatuh ya bangun sendiri. Ternyata anak ini jatuh. Ya ibunya, enak bangun aja. Marah dia. Ibu nggak nolong aku, panjang lebar. Ibu nggak sayang sama aku. Nah, tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Kita ini baru dalam ujian. Oke. Ya memang kadang jatuh, kadang enggak. Baru gitu aja merasa Allah sudah tidak menolongnya, enggak menyayanginya. Nah, makanya perlu dikuatkan sifatnya. Bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha. Nah, cara menguatkan itu ya dengan banyak berzikir sifat ini, Asmaul Husna. Insya Allah kemudian menguatkan. Yang kedua membaca ayat tentang tadi yang menguatkan bahwa rahmat Allah itu luas dan seterusnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau lanjut? Ya Ustadz, ada pertanyaan sebentar. Dari Ibu Nurul. Ustadz, kalau kita niatnya baik, tetapi ditangkapnya tidak sepaham, berarti kita yakini saja kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita nanggapinya santai aja ya, nggak usah emosi atau baper. Bagaimana Ustadz ini? Maksudnya ditanggapi buruk oleh orang yang ditolong ya? Iya, maksudnya begitu. Oh iya, nyantai aja. Ya kan nggak ngaruh juga. Gitu. Itu bab masalah mental, kelas mental. Kalau kita masih terganggu oleh pujian atau cercaan orang, sebenarnya kelas mental kita masih di bawah. Ya kita berbuat baik, orang nggak muji, ya biarin aja. Kita udah berpahala. Kita berbuat baik. Biasanya karena nolong sama saudara. Udah nolong malah giniin. Ngasih pinjaman cuma segini. Nggak niat. Kak, ini memang adanya segini. Kalau kakak mau ya udah. Tapi kalau mau pakai aja. Emang nggak niat, ya udah Waalaikum. Ya udah gitu aja. Paham ya? Ini memang kalau orang yang ditolong atau yang dibaiki malah bersikap buruk, ya kita nyantai aja. Nggak perlu juga kan. Mereka berterima kasih kan, nggak penting. Nah, meskipun ya kalau belum sematang itu emang sakit hati juga, tapi ya kita yang berlatih untuk bisa rileks kayak gitu-gitu, itu biasa. Bisa jadi malah bisa dijebak. Di kantor suka ada kayak gitu-gitu, penjilat-penjilat itu. Berbuat baik diakui sama siapa, begitu salah disodorkan ke dia. Kayak gitu-gitu ya biasa aja. Nah, Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Min Rianingsih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bu. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim rasanya masih menjadi pengetahuan, belum jelek di hati. Bagaimana menguatkan hati dan merasakan kekuatan Ar-Rahman itu sehingga terimplementasi dalam sikap, dan bagaimana proses menuju yang itu, Ustaz? Silakan. Ya, ini belum jeleknya ini sebenarnya pertama karena pengetahuan akan makna belum dalam. Jadi insya Allah kalau tadi dengan pengetahuan makna tadi semoga membantu mendalamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba diulang dzikir Ar-Rahman Ar-Rahim ini sebanyak mungkin. Gitu. Apa dibaca 1000 kak atau berapa, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahman. Ya Rahmanu ya Rahim. Masuk di hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menguatkan pula, baca seluruh ayat atau hadis terkait dengan rahmat Allah. Itu kayak tadi itu kan banyak. Itu juga membuat kita semakin kokoh pengetahuannya, mungkin akhirnya kokoh pula imannya. Gitu. Yang keempat, lihatlah alam semesta. Betapa hamba Allah itu memang disayang Allah luar biasa. Saya kadang yang paling saya perhatikan ya kucing. Ya. Masya Allah kucing itu. Kucing itu ada satu kejadian. Mungkin Bapak Ibu semua tahu apa enggak. Kalau dia sudah merasa mendekati kematiannya, dia pergi ke tempat jauh. Nah pertanyaannya siapa yang ngasih tahu gitu bahwa kucing ini mau merasa mendekati kematiannya? Dia ke tempat jauh dan mati di sana. Itu yang menjelaskan kenapa kita sering tidak ketemu bangkai kucing. Dan dia mati, umurnya kan 20 tahun kan kucing itu. Itu cara
Itu kasih sayang Allah loh kepada hambanya. Masya Allah. Gitu. Dan Allah juga menyayangi hamba-hambanya itu. Burung dan seterusnya. Makanya manusia kalau tidak menyadari ini sebenarnya bisa belajar melihat itu burung, ikan, kucing, dan seterusnya. Hidup sangat baik. Akibat diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin dari kes-kes kayak tadi menguatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan dari Bu Lis Kustianti. Silakan Bu, raise hand, Ibu Lis. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Makasih Bu Yuni. Pak Ustadz, misalnya kita lagi banyak masalah musibah-musibah datang ke kita gitu ya. Terus kita berpikir bahwa Allah itu sedang menguji kita gitu. Berseuzon baik, berpikir baik tentang Allah. Lalu kalau melihat begitu, rahmat dan rohimnya di mana ya Pak Ustadz ya? Itu sih yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, Allah di salah satu hadis ditegaskan, Innallaha idza ahabba 'abdan ajjalahul uquba. Allah itu kalau mencintai hambanya, levelnya udah cinta loh, hanya bukan lagi sayang. Maka ia menyegerakan ujian. Waduh, malah diuji ya. Di sebuah riwayat, termasuk dalam kaitan hadis yang tadi, disebutkan Allah akan selalu menguji hambanya yang ia cinta itu sampai bersih semua dosanya. Sehingga ia bertemu Allah dan tidak lagi ada dosa. Nah, menjawab pertanyaan Ibu, ketika seorang hamba yang baik diuji oleh Allah, di mana letak kasih sayang? Pertama, Allah jadikan ujiannya itu sebagai penggugur dosanya. Itu kasih sayang Allah. Karena menggugurkan dosa itu dengan banyak cara. Salah satunya dengan diberikan ujian. Jadi ketika dia diuji, kok dia sabar, dampaknya banyak. Salah satunya gugur dosa. Nah, pertanyaannya mirip. Mau ngulang, ya, karena kamu tadi nggak selesai ujiannya, atau kamu nggak lulus, ngulang. Nah, ngulang itu bagian dari kasih sayang gurunya. Orang lain nggak ada yang disuruh ngulang, aku dong yang ngulang. Ya udah kalau gitu kamu nggak lulus. Nah, jadi ngulang itu bagian dari kasih sayang Allah SWT. Daripada kasih sayang seorang guru. Allah nggak sama dengan hambanya. Ujian macam bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya agar agar bisa mendapatkan pengampunan dosa. Yang kedua, ujian itu ternyata cara Allah membuat dia bisa menikmati kenikmatan lain yang selama ini mungkin tidak dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Para filsuf mengatakan kenikmatan yang datang setelah ujian lebih tinggi nilainya daripada kenikmatan sebelum ujian. Coba aja, diuji sakit, maka makan itu menjadi sangat berarti. Sehat itu sangat berarti. Diuji hubungan sama suami, maka cinta itu sangat berarti. Kasih sayang itu sangat berarti. Kedekatan berarti. Dan sebuah ungkapan Arafah itu qimatu syai'i inda fuqtanihi. Nilai segala sesuatu itu terasa ketika tidak ada. Nah, begitu diuji apapun baru terasa. Yang selama ini nggak berarti, maka salah satu hikmah di belakang ujian itu adalah kau akhirnya merasa semua yang sudah sekitarmu itu sangat berarti. Ini kisah sedikit aja ya, kecil menguatkan atau konsep ini. Suatu ketika saya datang ke takziah di salah satu jamaah. Malam hari, meninggalnya sore sehingga tidak dikebumikan langsung malam. Dikebumikannya itu besok. Di sesi takziah itu suaminya bisik ke saya, Ustaz, saya baru terasa betapa berartinya istri saya justru sekarang ketika beliau sudah wafat. Selama ini saya tidak menganggap dia berarti. Sering saya marahi. Nah, tapi
Ini sudah ujian, sudah mentok. Wafat. Terkadang keberadaan seseorang itu dirasa begitu dia tidak ada. Begitu tidak ada, terasa adanya. Nah, ujian itu bisa menggedor hal-hal sekitarnya untuk menjadi sangat bernilai. Padahal itu lebih penting daripada semuanya menjadi tidak bernilai. Dikasih ujian sedikit, sangat bernilai semua. Nah, dampak dari poin kedua, poin ketiga. Ujian akan meningkatkan kualitas kebahagiaan. Pemicunya ujian. Begitu ada ujian, kualitas kebahagiaan bisa meningkat. Begitu nanti ujiannya selesai. Karena tadi kebaikan yang datang setelah kesulitan itu lebih tinggi daripada sebelum kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Indro silahkan kalau mau bertanya. Iya, terima kasih Willy. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, melanjutkan tadi ada pertanyaan Ibu bahwa satu ibu-ibu tadi bahwa tentang Rahman dan Rahim ini kan masih menjadi pengetahuan yang belum masuk resap ke dalam hati. Ustaz tadi kan menyatakan bahwa karena belum memahami sebenarnya konsep dari Rahman dan Rahim ini. Jadi saya tadi mendengarkan dari awal Ustaz ya, memang masih ada buat kita itu, buat saya pribadi masih ada yang kurang clear ini Ustaz. Artinya begini, selama ini kan tadi disebutkan bahwa sifat Rahman Rahim itu kemudian ada menyebut kita juga, kadang-kadang menyebut kasih sayang, ada juga menyebut rahmat gitu kan ya. Jadi itu kan istilah-istilah itu kan jadi satu sehingga yang mana sebenarnya. Jadi barangnya sendiri kalau dikatakan bahwa Rahman itu adalah berkaitan dengan zat Allah itu sendiri, bahwa Allah itu memberi. Tapi Rahim itu adalah menyangkut perbuatan Allah kepada makhluknya. Nah, sebenarnya barangnya sendiri apa itu ya? Barangnya sendiri apa itu disebut rahmat? Apa barangnya itu? Jadi ini supaya ini Ustaz, apa namanya? Ya buat utusnya buat saya nih, supaya clear Ustaz, supaya tadi dikatakan bahwa kita harus paham benar supaya kita bisa tidak hanya pengetahuan tapi bisa mengamalkan. Terima kasih Ustaz. Yeah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dari sifat Rahman atau Rahim itu namanya rahmat atau rahmah. Ya. Rahmah, dan itu menjadi sebab orang masuk surga kelak di akhirat. Ya kan? Oh, itu perkara besar sekali, rahmat. Makanya sebagian ulama mengatakan ya apa saja yang Allah berikan hidayah itu bagian dari rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah. Kalau dibuat urutan itu ridha, ya kan? Ridha paling tinggi. Nah, kalau Allah ngeridai, pasti Allah akan merahmati. Nah, kalau rahmat, maka nanti akhirnya Allah kasih hidayah. Termasuk Allah akan kasih rizki. Makanya hidayah itu levelnya sama rizki. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini. Itu satu level itu urutannya. Nah, di atasnya yang paling tinggi ridhonya. Jadi, kalau disebut apa yang dari Rahman Rahim itu, namanya rahmah. Diterjemahkan menjadi rahmat. Nah, Allah. Nah, ada pun terjemahan menjadi mengasih penyayang itu bahasa terjemahan. Ya kita nggak usah terlalu terfokuskan bahasa terjemahan ya, fokus ke definisinya aja. Karena kan kalau pengasih penyayang, berarti pengasih yang ngasihi, yang memberi, kan nggak gitu. Rahim juga pengasih penyayang sebenarnya, cuman hanya untuk orang mukmin. Kalau Rahman kan penyayang. Padahal ya pengasih juga sebenarnya, pengasih penyayang. Itu dari kata yang sama kan, dari kata rahimah. Memang bahasa terjemahan suka tidak mewakili bahasa asli. Itu memang di mana-mana namanya bahasa terjemahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jelasnya yang diberi Allah tadi memberikan itu dalam bentuknya rahmah saja. Dan rahmah itu bisa dalam bentuk apa saja, intinya membawa orang bisa masuk surga, artinya gitu saja. Iya, bukan. Ya nanti kalau konteksnya orang mukmin ya. Ya, orang mukmin maksudnya ini. Kalau hamba Allah yang lain kan rahmahnya apa itu rahmah umum kan, rahmat umum. Rahmat dunia aja ya Ustaz ya. Rahmat umum ya bentuk kesehatan dan seterusnya. Nah, rahmat khusus kayak hidayah, jalan yang benar, taufik itu rahmat khusus. Oke, baik. Nah. Baik Ustaz, jelas. Iya. Nah. Baik Ustadz, tidak ada pertanyaan lagi, bisa diteruskan. Lanjut ya. Ya. Oke.
Tadi makna pertama ya, memahami artinya meyakini dengan baik bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Sehingga dampak memiliki minimal yang kita catat ada 4 sifat. Yang kedua, kita harus menjadi hamba Allah yang penuh kasih sayang. Karena perintah Rasulnya. Gitu. Kalau kita tahu Allah Maha Rahman, Maha Rahim, padahal ia juga Maha Kuasa dan segalanya, maka sebagai hamba Allah, walillahil mathalul a'la, ia punya sifat yang mulia. Kita akan mengikuti perintah nabinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi. Menjadi hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Nah, ini memang perlu terus dikembangkan, Pak. Satu sisi terkadang kita merasa ada kezaliman menimpa kepada orang mukmin. Tapi satu sisi kita ini membawa agama yang baik, yang salah satu sifat yang paling menonjol namanya kasih sayang. Sehingga harus piawai gitu. Kalau bicara tentang hal buruk yang menimpa orang mukmin, sahabat dulu juga menimpa hal buruk. Tapi tahu kapan, tempat, dan momennya untuk bisa melakukan hal yang tepat. Tapi secara umum, kasih sayang itu dominan. Tampak sekali di baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, meskipun kita sih nggak tahu bisa ngejalanin apa enggak. Kepada orang sebiadab Abdullah ibn Ubay bin Salul, Rasul munafik, pemimpinnya orang munafik, Rasul masih memintakan ampun. Masya Allah. Betapa mulianya sifat Rasul kita. Sampai nyolatin. Baru setelah larangan menyolati turun, baru Rasul nggak nyolati. Tapi orang seperti itu aja Rasul masih sholat. Kadang Masya Allah. Kok hati kok sebening itu ya, semulia itu. Masya Allah, namanya juga Rasul ya. Makanya kenapa ia berdakwah kepada mereka. Dan kenapa pula mereka tidak memilih, Rasul tidak memilih meminta azab untuk mereka. Karena Nabi itu sangat menyayangi mereka. Ketika ditawari oleh malaikat untuk menutup orang Quraisy ya, dengan 2 gunung, Rasul mengatakan la asa yakhruja min aslabi man ya'budullah. Berharap akan keluar dari rahim mereka orang-orang yang menghamba atau menyembah Allah. Jadi memilih bisa lahir generasi yang menyembah Allah. Kita juga dapati betapa Nabi berulang ke pamannya. Karena sayang dan kasihan nanti kalau dihadap oleh Allah kayak apa. Qul ya ammi la ilaha illallah. Hai katakan ya ammi la ilaha illallah. Kepada Abu Jahal juga kayak gitu. Bukan karena apa-apa. Karena Rasul menyayangi mereka. Kasihan nanti kalau dihadap oleh Allah SWT. Nah gitu. Jadi kasih sayangnya ini membuat akhirnya berbuat maksimal untuk menyelamatkan mereka. Makanya para ulama mengatakan, saking sayangnya Rasul kepada umatnya, tidak ada satupun kejadian yang akan menimpa kaum muslimin kelak kecuali Rasul sudah ngasih tahu. Itu yang namanya kitabul fitan itu. Dan tidak ada kebaikan yang akan menimpa mereka kecuali Allah, Rasul juga sudah kasih tahu. Terutama kebaikan-kebaikan yang untuk akhiratnya. Kasih sayang Rasul SAW dirasa betul oleh para sahabatnya, oleh umatnya. Nah, berkat daripada itu, ayo menjadi pribadi-pribadi dan hamba Allah yang penuh kasih sayang ya, yang sudah kita bahas di akhlak ya, kasih sayang. Nah, kalau sifat kita demikian dan tercermin orang Islam demikian, semoga ini banyak orang yang juga semakin tertarik kepada Islam. Tentu bukan hanya kasih sayang, tapi kemudian ditindas dan kemudian diam, ya bukan, namanya bukan kasih sayang, namanya itu bodoh. Kalau didolimi, sementara dimaafkan sudah, dia kok keterlaluan, ya nanti ada sifat lain yang perlu ditonjolkan.
belajar pula dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul dipimpin langsung diwahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah, pribadi yang penuh kasih sayang ini perlu terus diimplementasikan hidup sehari-hari. Karena memang salah satu dampak dari tazkiyatun nafas itu nanti ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan di tasawuf itu sifat yang paling menonjol dari sufi itu adalah beradab, beretika tinggi, dan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Makanya nggak gampang marah itu. Kalau ketemu orang maksiat, itu dua sifat yang muncul. Dia menyayangi orangnya, kasihan kalau nanti diadab oleh Allah. Yang kedua, dia marah sama perbuatannya. Makanya satu sisi dia marah pada perbuatannya, satu sisi dia sayang pada orangnya. Kasihan kalau nanti sampai diadab Allah SWT. Nah, kalau dari kasihan ini nggak tahu, ya udah itu bab yang lain. Inna kala dati man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kasih sayang ini juga tampak di dalam proses menanamkan kebaikan. Maka dia lihat betul kemampuannya. Makanya Rasul tegaskan, yastiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan kau persulit. Berikan kabar berita, jangan membuat mereka lari. Nah, ini dalam dakwah akhirnya begitu. Demikian juga dalam penetapan hukum, Rasul justru menyediakan yang ringan. Bagi yang ingin lebih baik, silakan sendiri. Ketika ngimamin, kok dengar ada anak nangis, Nabi mempercepat. Bukan malah memperlambat atas nama ngetes iman. Enggak, mempercepat. Karena ibu merasa betapa seorang ibu yang dengar anaknya nangis pasti beratnya tak terkira. Rasul mempercepat. Itu bentuk kasih sayang yang nyata di dalam kehidupan beragama. Apalagi dalam kehidupan sosial. Maka harus penuh kasih sayang, penuh empati dan kasih sayang. Masya Allah. Kalau sifat ini muncul, sementara dengan kajian Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita merasa, kita yakin Allah Maha Rahman Maha Rahim, maka kita penuh harapan, kita khusnudzan, kita thiqah, kita juga merasa berlimpah kasih sayang. Terus kemudian kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Masya Allah. Jadi makna dari Ar-Rahman ini luar biasa. Nah, termasuk dalam implementasi kasih sayang ini, kita juga belajar dari sifat Rahman Rahimnya Allah. Ada kasih sayang yang memang khusus kepada orang mukmin yang levelnya tertentu, dan ada kasih sayang secara umum kepada hamba Allah. Itu yang kemudian nanti ada wala, ada bara. Gitu. Wala itu kan penuh kedekatan dan seterusnya khusus. Perlakuannya harus ada perbedaan kepada orang mukmin. Meskipun sama-sama menyayangi, itu beda. Ini bagian dari pelajaran yang penting di dalam mengimplementasikan kasih sayang. Jadi ada pribadi-pribadi yang penuh kasih sayang. Nah, kalau kita klarifikasi kasih sayang ini implementasinya, yang pertama kasih sayang dalam bab beragama. Maknanya apa? Jadi ia akan memudahkan masyarakat, tidak memberatkan pilihan hukumnya. Terus mencerahkan kalau ada masalah, bukan malah disalah-salahin. Nah, salah satu kelompok yang justru dianggap keluar dari Ahlussunnah ya, sesat, padahal tampak beragamanya bagus, namanya Khawarij. Itu kalau ngapa-ngapain isinya berat semua itu. Karena orang Khawarij itu tidak membolehkan orang salah. Kalau salah kafir. Dosa besar kafir. Dan kafir boleh dibunuh. Beragama sangat berat sekali. Makanya ketika Ibnu Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib menghadapi mereka, sementara Ibnu Abbas pakai baju yang bagus, kata mereka, mahadal kibr. Kesombongan apa nih, kata orang Khawarij. Kata Ibnu Abbas, qul man harrama zinatallah. Langsung diambil ayat. Saya mengharamkan perhiasan yang datang dari Allah. Jadi beragama nggak sampai gitu-gitu amat. Bukan berarti yang semakin berat semakin bagus. Terkadang yang ringan tergantung kondisinya. Jadi
penuh kasih sayang dalam kehidupan beragama. Termasuk di dalam berdakwah. Jadi kasih sayang dalam beragama ini mulai dari pilihan hukum, mencerminkan kasih sayang. Berdakwah juga mencerminkan kasih sayang. Amar ma'ruf mencerminkan kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dimulai dari kehidupan berkeluarga. Jadilah pribadi ayah ibu yang penuh kasih sayang. Jangan penuh kebencian, penuh amarah. Gitu. Gara-gara cuman dibangunin siang sama anaknya aja marah. Gara-gara dimintain tambahan uang saku aja marahnya tak terkira. Gara-gara mobilnya lecet dikit aja marahnya sak ujung-ujung. Jadilah pribadi yang penuh kasih sayang. Dengan pasangan juga demikian. Dan seterusnya. Dimulai juga penuh kasih sayang di kehidupan bertetangga. Penuh kasih sayang. Penuh empati, penuh kasih sayang. Cuman demikian dalam berteman juga penuh kasih sayang. Jadi kehidupan sosial ini perlu perhatian, kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Masya Allah kalau kita orang yang empati, yang penuh kasih sayang, luar biasa. Kita akan punya jaring yang sangat banyak. Kabar baiknya, di Indonesia ini, kita ini sedang berhadapan dengan orang Muslim. Bukan sama orang kafir sebenarnya. Nah orang Muslimnya ini perlu lengkap Islamnya. Karena Islamnya awalnya masih ritual, mungkin Islamnya masih sekuler, Islamnya hanya ibadah aja, atau Islamnya hanya hari-hari besar, kita sumulkan. Berislam itu utuh, urusan akidah sampai urusan negara. Harus tercover oleh agama. Supaya tidak melanggar agama Allah. Nah, perjuangan ini, saya pikir bisa terjadi kalau kita penuh kasih sayang, bukan sebaliknya. Nah, kita bisa meraih sebanyak mungkin orang yang awalnya belum hijab menjadi hijab, belum sholat menjadi sholat, sekuler menjadi islami, karena kita penuh kasih sayang. Ada seorang bertanya, orang awam ya, melihat betapa beragama itu berat. Kok berat gimana Pak? Sholat 5 waktu, ditambah qobliyah ba'diyah, terus suruh qiyamul, suruh duha, suruh witir. Pak, boro-boro Pak sebanyak itu. Sholat aja saya belum lengkap. Ini kalau kita penuh kasih sayang. Oh Pak, Masya Allah Pak. Oke, nggak apa-apa. Bapak sholat 5 waktu aja yang penting. Yang lain, ntar dulu kalau belum siap. Oh boleh toh Pak? Nggak apa-apa. Itu nggak wajib Pak. Enggak, itu sunnah ya mu'akkadah. Tapi kalau Bapak nggak mampu bisa awal-awal. Oh gitu. Nanti kalau Bapak udah semangat, naik kelas. Seneng kan? Ya Allah Ustaz, saya belum bisa baca Quran nih. Terus gimana? Ya udah belajar deh. Sholat saya sah enggak? Insya Allah sah. Asal belajar terus ya Pak. Jangan sampai ya. Jadi apa namanya? Orang bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam beragama. Jadi ya, kasih sayang dalam kehidupan beragama, kasih sayang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, sehingga kalau ini menonjol, Masya Allah, pesan ini akan tampak sekali. Kata para motivator ya, kalau kau telah menebar kasih sayang, maka engkau telah menebar rasa tenteram dan damai, yang membuat orang akan merasa tenang damai di sampingmu. Dan sebentar lagi kau bisa meraih. Tapi kalau kamu tidak menebar kasih sayang, sebaliknya menebar kebencian, maka orang akan pergi darimu dan kau tidak akan pernah meraihnya. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau kau itu keras hati, maka mereka akan pergi berpaling dari. Tentu kasih sayang seperti ini harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya, jangan sampai berlebihan yang nanti menyebabkan kelemahan. Ya, kaidahnya semua sifat baik kok berlebihan maka menjadi buruk. Saking sayangnya ditindas saja sayang, ya bukan kasih sayang namanya, itu lemah. Saking kasih sayangnya sampai nggak pernah meningkatkan kualitas beragama. Udah Pak, nggak apa-apa, nggak bisa baca Quran Pak. Sampai kasih sayangnya sampai nggak punya prioritas. Gitu, ngeliat kucing dikasih makan daging seterusnya. Padahal
amal soleh yang lain sampai nggak keurus, itu namanya berlebihan. Ya, semua sifat baik jika berlebihan menjadi buruk. Mungkin demikian, ada dua arti yang cukup penting yang perlu kita laksanakan dari Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga Allah berkahi kita, ridai kita bisa menjalankan konsekuensi dari makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Masih ada tersisa waktu sedikit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Ustadz, belum ada yang bertanya. Kalau gitu saya yang tanya ya Ustadz ya. Ya, Bu. Jadi gini Ustadz, kan kita ingin menjadi lebih taat, katakanlah gitu Ustadz ya. Ya. Dengan bukan memperberat, tapi mempunyai target-target tertentu terhadap katakanlah mungkin ibadah kita, atau dalam hal ini misalkan puasa lah katakanlah gitu. Kan kita pengen puasa kita lebih berkualitas gitu kan Ustadz ya. Lebih baik dari yang lalu katakanlah, sehingga kita memasang target-target yang ya otomatis lebih bagus dari yang kemarin atau yang dari keseharian katakanlah gitu. Ya. Tapi itu kalau dihadapkan dengan katakanlah bahwa kita masuk surga itu bukan karena amalan kita kan Ustadz ya, karena rahmat Allah ya Ustadz ya. Nah itu memoderasikannya gimana ya Ustadz? Karena kalau kita pegang itu kan sepertinya udahlah nggak usah pasang target aja, biasa-biasa aja gitu kan Ustadz ya. Karena emang kalau pasang target itu kan ada tekanan pasti Ustadz ya. Ada motivasi, ada segala macam yang mungkin kurang nyaman lah buat kita lah katakanlah gitu. Karena kan ada capaian yang harus dicapai kata Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz memoderasikan itu semua itu sehingga tidak jatuh pada tidak ada usaha gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Oke, Masya Allah. Pertanyaan luar biasa ya. Mohon Ibu Bapak semua perhatikan. Waktu kita menjelaskan kasih sayang dalam beragama itu adalah dalam sikap kepada orang. Nah, kalau kepada diri sendiri, kita ngambil sikapnya berhati-hati. Dan itu bagian dari kasih sayang. Makanya juga jangan berlebihan mengambil pilihan beragama, supaya nanti tidak memberatkan diri. Tapi saat kita tidak memberatkan diri, bukan berarti kita menggampang-gampangkan. Paham ya? Jangan sampai berlebihan. Begitu kita bilang kasih sayang, maka bersikaplah yang mudah, berarti dimudah-mudahkan. Itu namanya berlebihan. Makanya menggampangkan. Terus gimana? Apakah kita bagus nggak bikin target tinggi? Bagus. Karena ada ittaqullaha haqqa tuqati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Suruh sebenar-benar takwa. Di samping ada ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu. Jadi gimana? Berusaha terus meningkat sesuai dengan kemampuan. Jangan berlebihan. Gitu. Jadi ningkatnya itu sesuai dengan kemampuan. Contoh yang ningkat sesuai dengan kemampuan itu gini. Kalau ada orang baca Quran yang biasa sehalaman, naik 2 halaman. Nah, itu kan bagus. Tapi kalau 1 halaman naik menjadi 10 juz, ya enggak lah. Sama aja itu ya. Kalau ada orang sudah biasa sudah kok 10.000, naik 20.000, bisa lah. Tapi 10.000 naik 1 juta, ya kelenger. Memang bukan levelnya. Nah. Jadi meningkatlah, bikin targetlah, tapi juga perhatikan diri. Jangan sampai nanti kelelahan dan keberatan. Khawatir malah nanti benci. Nah, itulah yang butuhnya kebijaksanaan di dalam memilih target. Gitu ya. Nah, sambil kita meningkatkan kualitas diri, maka kita tanamkan hati kita. Jangan bergantung kepada amal. Kita bergantung kepada Allah. Karena bergantung amal menjadi berbahaya. Padahal kan yang jelas-jelas orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan Allah. Jadi di tengahnya, titik wasatnya ya, itu adalah membuat target yang dalam koridor kemampuannya. Nah, masing-masing pasti bisa ngukur tuh. Tidak memberatkan, tapi juga tidak meringan-ringankan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu berusaha meningkat. Gitu. Kalau tidak meningkat, berarti dia rugi. Dan biasanya kalau nggak meningkat, cenderung turun. Harus meningkat. Nah, meningkatnya, poin pertama. Jangan sampai memberatkan. Pada saat yang sama, kalau kita ketemu saudara kita yang belum bisa meningkat, atau apalagi anak yang baru, maka kita dorong bukan seperti diri kita yang sudah lama, tapi juga didorong untuk seperti orang yang baru. Nah, kejadiannya biasanya
kepada orang yang baru, kita perlakukan kayak kita setelah 10 tahun. Akhirnya kasihan, keberatan. Orang baru taubat. Sholat 5 waktu sudah untung. Nah, qiyamul lail macam-macam ya belum. Nanti mungkin setelah 1 bulan, coba bisa. Dan seterusnya. Itu namanya tadarruj. Bertahap di dalam memberikan dakwah. Jadi kepada diri sendiri meningkat dengan proporsional, diukur kemampuannya, tapi terus meningkat. Tetapi dengan tetap meyakini bahwa rahmat orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena peningkatan amal. Nah, kepada orang lain kita bersikap realistis, gitu. Baru sudah bisa sekarang belum Pak? Belum. Sudah. Kalau gitu Bapak sholat baca takbir. Nah, Fatihahnya diganti sama subhanallah. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi nanti habis sholat belajar ya Fatihah ya. Karena kalau nunjuk belajar Fatihah dulu nanti nggak kejar waktunya. Belajar Fatihah. Nah, belajar tasyahud supaya nanti benar sholat. Seminggu ya Pak, jangan sampai nggak hafal. Nah, oh iya Pak, Ustaz. Nah, jadi orang merasa dimudahkan. Kayak Nabi datangi beberapa badui kan banyak sekali. Hanya menyebutkan 5 rukun Islam, masuk surga. Apakah mereka di situ? Ya dia meningkat nanti. Meningkat. Karena Islam ini kayak spiral yang terus mengikat. Begitu dia sholat kena, nanti zakat kena. Sholat zakat kena, nanti bisa ke puasa kena. Gitu. Ke zakat kena, nanti ke yang lain terus kena. Dia selalu berputar terus ke arah yang baik. Kalau dia pintunya bagus. Demikian juga kalau pintunya buruk, ya selalu mendatangkan keburukan yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga memahamkan. Ustadz, jadi meningkatkan diri secara proporsional, tidak memberatkan, dan ada usaha peningkatan gitu Ustadz ya. Sementara betul. Hati kita tidak digantungkan pada amal kita tadi. Jadi misalkan dapat juga itu karena Allah kasih, katakanlah gitu ya. Jadi bergantungnya betul-betul sama Allah gitu Ustadz ya. Betul. Jadi fisik luar kita usaha maksimal proporsional tadi, tidak memberatkan, tapi hati kita tetap bertawakal, katakanlah itu ya Ustadz ya, kepada ya, Allah. Tidak bergantung ke amal, betul. Ya, betul. Jadi tetap itu memang pemberian, jadi bergantungnya sama Allah gitu Ustadz ya. Mungkin juga hasilnya betul. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena memang bukan itu kan yang kita dapat, pasti kan karena pemberian Allah juga gitu Ustadz ya. Kira-kira bisa. Betul. Cuman awas ada titik kritis tadi. Jangan sampai pemahaman ini membuat kita malas ya. Ya udahlah kita sedapatnya aja kan nanti rahmat Allah. Itu keliru tuh. Jangan sampai hal buruk dibalikan kepada Allah. Allah nyuruhmu giat ibadah. Gitu kan. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Allah yang nyuruh kita wasilah. Tapi jangan bergantung ke situ. Gitu. Nah, bukan berarti kalau kita nggak bergantung ke situ, rahmat Allah ya udah kita relax aja. Itu keliru. Nah, memang antara sini sama sini harus pas. Kalau terlalu kenceng di sini, seakan-akan nanti lupa rahmatnya Allah. Bergantung. Kalau berhasil suka, kalau nggak berhasil sedih tak terkira. Padahal hakikatnya perkara Allah yang menjalankannya. Tapi kalau satu sisi begitu sudah ditanamkan rahmat Allah, akhirnya malas. Ya kan belum kasih rahmat Allah, itu juga nggak boleh. Gitu. Nah, dalam bab peningkatan amal, diingatkan oleh para ulama, ya harus memenuhi 2 amalan utama itu. Ada amal perbuatan, ada amal hati. Ya, jangan sampai yang difokusin amal perbuatan, amal hatinya nggak ikut ditingkatkan. Itu sama saja orang sehat olahraga, tapi nggak memperhatikan pikiran, tetap aja stres, kayaknya sakit lagi besok. Gitu. Kayak badan, butuh olahraga, butuh makan, tapi butuh pikiran yang bagus. Sama dengan ibadah, tata caranya bagus, meningkat, hafal Qur'annya meningkat, tapi juga tadabburnya, khusyuknya meningkat. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, sudah jam 9.30. Apa akan kita tutup Ustadz ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, sekaligus tadi Bu, mohon tadi nanti kan ada kajian khusus di bulan Ramadan ya. Meskipun ya yang subuh ya sudah seperti biasa, yang duha itu kan khusus ya. Semoga berkesempatan bisa gabung. Kalaupun misalnya di kantor ya
Itu pandai-pandailah ya, kalau nggak bisa ya khusus pagi masih bisa lah. Usahakan juga bantu siar-siarkan kajian ini supaya nanti lebih syiar dan palanya lebih ngalir. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu. Ya, baik Ustadz. Sekalian juga Ustadz itu Ustadz yang kita menerima juga zakat, sodakoh, dan fidyah. Nanti akan ada flyer yang kita share ke teman-teman. Ya, di Ramadan ini kita di samping wakaf ya yang sudah kita share-sharekan itu menerima zakat karena biasanya banyak orang zakat di Ramadan. Terus kemudian fidyah, tapi nggak terima zakat fitrah ya. Zakat fitrah agak repot sekali karena ada batas waktu. Khawatir kita pengurus nggak amanah. Karena kan harus dibagi sebelum khotib turun mimbar. Kalau keliru bahaya nanti. Jadi kita kan pengurusnya banyak yang online kan. Jadi nggak cukup khawatir. Tapi kalau zakat kan longgar baginya. Terus kemudian fidyah kan longgar juga baginya. Ada zakat, ada fitrah, ada sedekah ya, juga longgar baginya. Insya Allah berjalan ya di samping program kita ya untuk untuk wakaf dan seterusnya. Nanti berharap nanti ada pengumuman dan itu dikodein supaya nggak nyampur dengan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas semua tausiah Ustadz malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, kita bisa aplikasikan dan kita bisa tularkan kepada yang lain. Untuk menutup, bisa Ustadz sampaikan atau doa untuk kita semua Ustadz. Ada beberapa juga teman yang masih sakit ataupun punya hajat gitu Ustadz. Monggo silakan. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama kita akhiri kuliah Tazkiyatun Nafas malam hari ini dengan berdoa semoga Allah kabulkan doa kita. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillahil syakirin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu fa yanbaghi li jallikal karim wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina thabbit aqdamana wa sallallahu qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Allahumma shfi mardana isfihim shifan ajil shifan la yughadiru saqama. Allahumma rabbina adi bil ba'd ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa shifan la yughadiru saqama. Allahumma afina fi asadina afina fi asma'ina afina fi absarina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.